Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua di hari ini Kamis 31 Juli 2025. Senang secara pribadi saya boleh berjumpa dengan saudara jemaat sekalian yang merindukan hari ini kita semua dilawat Tuhan oleh kebenaran firman yang kiranya akan terus meneguhkan iman kita manakala kita akan melangkah dalam iman percaya kita bahwa Dia Tuhan yang terus memelihara dan memberkati kehidupan kita. Maka mengawali akan tugas tanggung jawab pelayanan apapun yang hendak kita kerjakan di hari ini, kita memohon Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu di saat ini, ketika Engkau berkenan menganugerahkan kami semua berkat kehidupan, manakala menjalani kehidupan ini juga pun kami tetap memasrahkan setiap perjalanan kehidupan kami di dalam kendali-Mu, di dalam anugerah-Mu, dan kami meyakini bahwa ketika kami ada di jalan-Mu, di jalan kebenaran, maka disitulah kami menemukan hidup yang ada dalam damai sejahtera. Sambil kami bermohon Bapa, Engkau berkati kami semua dengan firman-Mu di saat ini, untuk kami menjalankan tanggung jawab kami berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya baik keadaan kami dan sisi keluarga kami akan terus dipelihara dan diberkati dalam Tuhan. Sambil kami bermohon dalam kerendahan hati, Bapa, kasihani dan ampuni kami umat-Mu yang berdosa ini, layakkan kami, sucikan hati kami untuk terus dibahari dan diubahkan ke arah Kristus yang adalah sumber kebenaran yang sejati. Ini doa kami sambut firman-Mu dalam ungkapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, saudara jemaat. Dari bagian bacaan Alkitab hari ini mengangkat tema Kenallah Allah dan taati Injil Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah tentu bukan hanya sekedar tahu tentang Dia. Mengenal Allah berarti mempercayainya, mengasihinya, dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Mentaati Injil Yesus Kristus berarti percaya kepadanya, bertobat dari dosa-dosa dan mau hidup dalam ketaatan kepadanya setiap hari. Dan saudara, mentaati Injil Yesus Kristus berarti membiarkan Injil mengubah hidup kita. Karena itu Injil bukan hanya untuk didengar, tetapi harus juga ditaati. Injil adalah berita sukacita, tidak bisa diabaikan dalam kehidupan orang beriman. Mengetahui dan terus belajar tentang Injil sama dengan kita berusaha untuk mengetahui dan belajar tentang ajaran dan kehendak Yesus Kristus, sehingga kita tidak akan dapat terhanyut di dalam nikmat dunia ini, tetapi dapat membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini dan mana yang tidak baik yang harus kita jauhkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan saudara, memahami tentang Injil menjadi sebuah keharusan hidup bagi orang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita benar-benar mengenal Allah atau hanya sebatas tahu tentang Dia? Apakah kita mentaati Injil Yesus Kristus dalam hidup kita? Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah akan mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak mau mengenal Dia dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus. Maka orang percaya tidak menginginkan penghukuman yang mengarah pada situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Nah, kita ingin hidup dalam damai sejahtera. Itu berarti sangat penting bagi orang percaya untuk mengenal Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang menganugerahkan kehidupan dan keselamatan bagi kita semua. Saudara, Dia rela berkorban menebus dosa-dosa manusia dan menjamin kehidupan kekal nanti. Sehingga orang percaya harus terus melakukan kehendak-Nya, tetap taat dan setia kepadanya sebagai perwujudan iman yang kuat, berusaha untuk mengimplementasikan Injil dalam kehidupan nyata yang menyenangkan hati Tuhan. Teruslah memberitakan dan taat pada Injil Yesus Kristus, baik atau tidak baik waktunya.
dalam situasi dan kondisi apapun, sampai kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga orang lain akan melihat kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan orang percaya dan mereka akan memuliakannya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan iman kita untuk kiranya kehidupan kita terus memuliakan Dia dan dipakainya untuk jadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa, Engkau mengenal siapa kami dan Engkau tahu akan keberadaan hidup kami sebagai umat-Mu. Ketika kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, kami selalu bermohon, teguhkan dan kuatkan iman kami ya Bapa. Karena berbagai hal harus kami hadapi, bukan hal-hal yang hanya menyukacitakan hati, tapi juga berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Ajarkan kepada kami di dalam firman-Mu Bapa, untuk tetap setia dan taat, tetap melakukan apa yang benar di hadapan Engkau sekalipun kami melewati berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini, tetapi iman kami kepadamu semakin bertambah. Kami terus hidup untuk melakukan kebaikan, tetap hidup dalam kebenaran, dan tidak akan berkompromi dengan dosa. Karena kami hidup sebagai manusia baru yang telah dilepaskan dari manusia yang lama kami, sehingga memasuki satu persekutuan hidup di dalam Kristus yang telah mengubahkan kami semua. Manakala kami menjalani kehidupan ini, Bapa, kami bermohon, kami dan seisi keluarga kami tetap ditolong oleh Engkau, diberkati oleh Engkau, karena siapakah kami menyadari begitu terbatasnya kami sebagai manusia, sehingga setiap saat dan dalam keadaan apapun kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Teguhkan dan kuatkan iman kami manakala dalam persekutuan hidup sebagai orang percaya pun sebagai hamba-hamba Tuhan dipercayakan juga untuk melaksanakan dan menunaikan tugas panggilan pelayanan. Maka Engkau berkati persekutuan Gereja Masehi Injil Minahasa dari Aras Sinode, Aras Wilayah dan Aras Jemaat. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengabdi dan melayani sebagai diaken, penatua, guru agama dan pendeta. Kami tahu Bapa, kami hanya alat-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman. Biarlah kebenaran Tuhan terus diberitakan setiap jemaat yang mau mendengarkan dan hidup di dalam firman Tuhan. Maka kami percaya dan kami meyakini bersama janji anugerah berkat Tuhan di dalam hidup kekal, tapi juga di dalam hidup bersama dengan Kristus akan teralami dan ternikmati. Sambil kami doakan juga bagi saudara-saudara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau berkati segala ungkapan syukur yang boleh nikmati di hari ini dalam momen spesial ketika Tuhan Engkau berkenan memberi umur panjang, memberi kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi pun dalam persekutuan kami beribadah di saat ini, mungkin ada saudara-saudara kami yang sementara bergumul dalam keadaan sakit. Kami mohon Bapa, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Manakala sakit harus dialami, jangan biarkan iman mereka kendor, tapi biarlah roh mereka menyala-nyala di hadapan Tuhan untuk percaya Tuhan bermujizat dalam segala hal, untuk kiranya mendatangkan kesembuhan, datangkan pemulihan secara total, dan mereka akan terus meyakini dan percaya bahwa akan tiba saatnya, waktunya Tuhan menyatakan itu bagi mereka sekalian. Bapa, terima kasih untuk keberlangsungan kehidupan kami dan keluarga kami di sepanjang hari ini, esok dan selamanya. Kami hanya letakkan di dalam anugerah rahmat dan berkat di dalam Engkau. Sambil kami bermohon Engkau berkati akan segenap kehidupan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon Engkau berkati juga bangsa di negara kami, pemerintah diberkati manakala mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, bekerja dengan arif dan bijaksana ke arah Kristus yang adalah sumber kebenaran, untuk menciptakan kehidupan sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, yang akan juga membangun kebersamaan dengan semua masyarakat yang ada, sehingga kami percaya ada kerukunan, ada kedamaian cinta Tuhan yang akan terpelihara dalam kehidupan bersama kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Biarlah Engkau terus berkati Jemaat Geni Maranatha Pasaten, memberkati juga semua kami yang memberi diri dalam kehidupan pelayanan. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan kami, dan semua yang telah mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube Maranatha Pasaten diberkati. Biarlah ini menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan, semakin banyak orang yang hidup dalam kebenaran dan semakin banyak orang yang hidup di dalam takut akan Engkau. Diberkatilah kami semua, nama-Mu diberitakan dan nama-Mu diagungkan. Kami bermohon dan kami berdoa hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, yang kiranya memberkati kami kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah hari ini kita semua telah diberlengkapi oleh kebenaran firman. Biarlah hari ini kita terus mengagungkan dan memuliakan Dia sumber kehidupan kita jadi berkat. Dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita dan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.